Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu merasa tenang, mantan tidak akan lama bersama orang ketiga. Dia akan segera minta kembali bersamamu lagi, ya. Jadi saat berpisah itu terjadi, ada orang yang panik, ya. Ada orang yang marah-marah terus, panik dan marah-marah karena dia membayangkan ini mantan mesti akan berboncengan naik sepeda motor bersama orang lain. Berdua di dalam mobil bersama orang ketiga. Mantan akan disentuh oleh orang ketiga dan seterusnya. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri yang kemudian membuat dia menjadi panik, ya. Tetapi ada pula orang walaupun jumlahnya sedikit, ketika perpisahan itu terjadi, dia tetap tenang, ya, tidak panik, dan saat mantan bersama dengan orang ketiga, ya, dia tidak kemudian membayangkan yang macam-macam, ya. Dia terus membayangkan yang baik-baik dan terus berdoa yang baik-baik. Nah, ini yang kecil ini jumlahnya, itu biasanya mantannya tidak akan lama, ya, bersama orang ketiga, segera minta kembali kepada dia. Nah, tetapi yang panik itu tadi, ya, terus, ya, ke sana kemari bertanya bagaimana caranya agar mantan bisa kembali kepada dia, ya. Misal nonton di sebuah channel YouTube, ya, katanya ini ada doa yang amat sangat kuat, ya, pengaruhnya akan membawa mantan kembali kepada dia. Dia coba, ya, baru 3 hari kemudian ketemu lagi dengan amalan yang lain, sangat mustajab. Dia coba lagi terus, ya, ganti amalan terus, 2-3 hari sekali. Jadi, nah, dia terus ke sana kemari, ya, untuk mempercepat harapannya mantan kembali kepada dia, tetapi ternyata mantan tidak kunjung kembali juga kepada dia karena kepanikan yang ada di dalam dirinya tadi. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kalau orang tenang, ya, maka umumnya biasanya mantannya tidak lama-lama bersama orang ketiga. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kenapa orang yang panik mantannya justru tidak kembali-kembali? Yang pertama, ya, kepanikannya tadi karena khayalannya sendiri. Dia berkhayal bahwa mantannya disentuh orang, bahwa mantannya jalan dengan orang, dan seterusnya. Padahal apa yang orang pikirkan itu juga memancar ke alam semesta dan menjadi doa tanpa orang pernah menyadarinya. Jadi berdoa itu tidak hanya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita bisikkan dengan hati, tetapi apa yang kita bayangkan itu juga menjadi doa sesungguhnya, ya. Nah, dia terus membayangkan mantan mesra, romantis bersama orang ketiga. Nah, itu menjadi doa dia tuh, memancar ke alam semesta dan kemudian terkabul. Maka itulah sebab kenapa mantan tidak kunjung kembali kepada dia. Ya. Nah, kemudian, ya, di dalam berdoa
mengerjakan amalan, dia menjadi tidak fokus, ya, hatinya tidak tenang. Tadi, ya, ketemu satu amalan mustajab, baru 3 hari ganti lagi amalan yang lain. Baru 2 hari mengerjakan, ganti lagi amalan yang lain. Ketemu doa mustajab, baru berdoa 2 hari, ganti doa yang lain, dan seterusnya. Padahal amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan dengan rutin, terus-menerus, walaupun sedikit, ya, tapi tidak ganti-ganti seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang panik berdoanya menjadi tidak fokus, menjadi tidak khusyuk. Ya, beda dengan orang yang tenang ketika dia berdoa memohon kepada Allah agar mantan kembali kepada dia, ya, hatinya tenang. Karena hatinya tenang, pikirannya fokus. Dia berdoa memohon mantan kembali kepada dia, dia meminta kepada Allah, ya, dengan keyakinan apa yang muncul di pikirannya, ya mantan kembali kepada dia. Nah, tetapi ketika orang panik, ya, maka dia berdoa agar mantan kembali kepada dia, tetapi apa yang ada di dalam hati dan pikirannya selalu bayangan-bayangan mantan sedang bersama orang ketiga pada saat ini, sehingga apa yang ada dalam pikiran itu tidak sama dengan apa yang keluar melalui lisan sebagai doanya. Jadi doa itu agar fokus, agar energinya menjadi kuat, ya, itu harus seiring sejalan antara hati, pikiran, dan apa yang dikeluarkan melalui lisan kita. Nah, sekarang agar hati kita tenang, ya, kita berdoa bisa fokus, mengerjakan amalan bisa fokus, ya. Nah, sekarang ketenangan itu akan turun, ya, ketika orang banyak mengaji. Nah, maka waktu kita yang banyak sekarang perbanyak mengaji, perbanyak membaca Al-Quran agar hati kita senantiasa merasa tenang, merasa tentram. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan tilka sakinatu tanazzalat bil Quran. Ia adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Ya, perbanyak mengaji, perbanyak membaca Al-Quran agar hati menjadi tenang, hati tenang, kita berdoa bisa fokus. Doa yang mustajab itu adalah doa yang hatinya hadir ketika dia berdoa. Nah, hati tenang, insya Allah doa menjadi doa yang mustajab. Mantan kembali kepada kita. Mantan tidak lama-lama bersama orang ketiga. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan segera kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.